Pernah nggak kamu ngerasa kalau Indonesia ini lagi ada di sebuah persimpangan jalan yang jujur aja lumayan gelap? Coba bayangin masa depan kita 10 tahun ke depan. Kira-kira kita bakal beneran maju atau justru makin tertinggal? Teks yang mau kita bedah hari ini tuh bukan sekedar observasi biasa ya. Ini ibarat peringatan keras tentang realita yang lagi berdetak kayak bom waktu tepat di bawah kaki kita sendiri. Sesuatu yang diam-diam ngancem fondasi kehidupan jutaan orang. Dengerin kalimat ini baik-baik. Indonesia bakal jadi negara kaya, tapi belum tentu rakyatnya. Wow, pernyataan ini benar-benar nampar kesadaran kita kan? Tajam banget dan tanpa ampun. Kenapa sumber kita sampai melontarkan proyeksi sekeras ini? Buat paham akar masalahnya, kita harus berani ngebongkar narasi manis yang selalu disuapin ke kita tiap hari. Oke, kita mulai dari bagian 1. Ilusi angka pertumbuhan. Data versus realita. Karena di atas kertas, semuanya tuh kelihatan luar biasa cerah. 5%. Tiap tahun, kita selalu dijejali sama klaim kalau pertumbuhan ekonomi kita itu konsisten di angka 5%. Ini tuh ibarat angka magis kan? Selalu digaungkan di mana-mana buat ngeyakinin kita kalau negara ini lagi melesat kayak roket. Seolah-olah angka 5% ini jadi tameng kalau semuanya baik-baik aja dan fondasi finansial kita super kokoh. Terus, ditambah lagi sama klaim ini, kemiskinan turun. Kalau cuma ngelihat grafik di permukaan, angka orang yang hidup miskin ekstrim katanya terus menyusut. Narasi yang dibangun tuh bener-bener narasi kemenangan, seolah program pemerintah sukses besar nyapu bersih penderitaan dari pelosok negeri. Dan makin sempurna dengan klaim yang satu ini, pengangguran menurun. Pertumbuhan 5%, kemiskinan turun, pengangguran hilang. Kalau kita cuma nelan mentah-mentah deretan angka ini, wah, kesimpulannya sempurna banget kan? Mesin ekonomi nyala terang dan kesejahteraan udah memeluk semua warga negara. Tapi, kenyataannya nggak sesederhana itu. Ada realita gelap yang sengaja ditutupi sama tebelnya gemerlap statistik ini. Teks ini memaksa kita buat ngelihat jauh melampaui ilusi angka-angka tadi. Merobek topeng kemakmuran buatan dan natap langsung penderitaan yang sebenarnya lagi terjadi di lapangan. Masuk ke bagian 2. Realita pahit di lapangan. Ternyata nggak semua orang ikut naik. Waktu negara ini ngeklaim lagi lari kencang, banyak banget yang nggak diajak masuk ke gerbong kemajuan itu. Di satu sisi, kita disajikan utopia makro yang katanya terus tumbuh. Gedung pencakar langit baru bermunculan, proyek raksasa triliunan diresmiin. Tapi di sisi lain, realita rakyat menjeritkan hal yang beda 180 derajat. Kesejahteraan di atas kertas itu nggak pernah sampai ke meja makan jutaan keluarga. Coba deh lihat, harga kebutuhan pokok makin mencekik, biaya pendidikan dan kesehatan naik tanpa ampun. Sementara gaji jalan di tempat. Banyak banget yang terjebak hidup pas-pasan, dari gaji ke gaji, di mana uang bulanan tuh cuma numpang lewat. Jutaan orang harus banting tulang dari pagi sampai malam cuma buat bertahan hidup sampai akhir bulan. Boro-boro mikirin bangun aset. Nah, ini ngebawa kita ke bagian 3, triliunan rupiah yang menguap, harga dari sebuah korupsi. Pertanyaannya, kenapa pertumbuhan yang dibangga-banggain itu nggak pernah netes ke bawah? Jawabannya ada pada sabotase sistemik yang lagi ngancurin negara ini dari dalam. Ratusan triliun hilang setiap tahun. Gila nggak sih? Ini bukan sekedar salah ketik di laporan birokrasi, teman-teman. Ini perampokan masa depan berskala masif. Sumber kita menyoroti dengan tajam, uang negara yang dikumpulin dari keringat dan pajak justru menguap gitu aja. Disedot habis sama parasit-parasit berdasi lewat praktek korupsi. Ratusan triliun lenyap ke kantong segelintir elit dan rakyat biasa yang disuruh nanggung beban krisis sendirian. Padahal, bayangin deh, uang ratusan triliun itu punya opportunity cost, kesempatan luar biasa yang dirampas paksa. Uang segede itu sebenarnya bisa buat apa sih? Pertama, bisa banget buat nyetak jutaan lapangan kerja nyata buat mereka yang sekarang lagi berdesakan nyari kerja. Kedua, bisa buat ngebangun sekolah standar tinggi di seluruh pelosok buat mutus rantai kemiskinan. Dan ketiga, ujung-ujungnya bisa bikin hidup rakyat jauh lebih layak. Tapi mimpi-mimpi itu mati, dikubur hidup-hidup di bawah meja birokrasi yang korup. Bagian 4, jurang ketimpangan makin dalam. Kalau kebiasaan ini terus berlanjut, konsekuensinya bakal melahirkan monster baru di tengah masyarakat kita. Kalau siklus pencurian anggaran dan ilusi pertumbuhan ini dibiarin aja, masa depan kita cuma bakal terbelah jadi dua kutub yang mengerikan. Di satu kutub, yang kaya bakal makin gak tersentuh dan makin kuat. Mereka bisa gampang banget memonopoli modal, memborong aset, dan menutup ruang buat kelas menengah naik kelas. Sementara di kutub yang satunya lagi, yang biasa, ya rakyat kebanyakan kayak kita-kita ini, bakal semakin berdarah-darah berjuang. Ibaratnya, kita disuruh ikut perlombaan lari yang pemenangnya udah diatur dari awal. Mayoritas orang bahkan gak dikasih sepatu yang layak, dipaksa lari sampai capek sendiri, cuma buat sadar kalau mereka makin tertinggal. Dan akhirnya, kita sampai di bagian 5, masa depan, maju atau tertinggal. Sebuah peringatan 10 tahun.
Karena jujur aja, apa yang kita bahas ini bukan sekedar amalan kosong. Ini lintasan pasti dari apa yang lagi terjadi detik ini juga. Negaranya maju, tapi rakyatnya tertinggal. 10 tahun ke depan, nama Indonesia di kancah global mungkin beneran bakal mentereng. Kita mungkin dihormati sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Tapi ironisnya, di balik tembok gedung-gedung mengkilap itu, rakyatnya sendiri malah tertinggal jauh di belakang. Tergilas, terasing, dan jadi tamu tak diundang di tanah kelahirannya sendiri. Cuma demi ngidupin mesin pertumbuhan yang memihak segelintir elit. Jadi, sekarang pertanyaannya balik telak ke kita semua. 10 tahun ke depan, di tengah pusaran ketimpangan yang brutal ini, kamu mau jadi bagian dari yang naik atau yang tertinggal?